Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Senin 17 Februari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya pelajar di Blitar, Jawa Timur mulai beraktivitas meski status Gunung Kelut masih awas, dan artis sinetron Roger Danuarta ditemukan overdosis. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya, meski Gunung Kelut masih dalam status awas, namun semua siswa di wilayah lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar mulai beraktivitas. Untuk menghindari abu yang masih banyak bertebaran di udara, pihak sekolah membagi-bagikan masker terhadap anak didiknya. Status Gunung Kelut hingga kini masih berstatus awas. Kendati demikian, sejumlah sekolah dasar yang berada di Sumber Asri, Kecamatan Ngelengok, Kabupaten Blitar, mulai melakukan aktivitas belajar mengajar. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa semenjak Gunung Kelut meletus, para siswa ini sengaja diliburkan oleh pihak sekolah. Masuknya siswa ini sesuai instruksi dari pihak sekolah, padahal di lokasi sekolah saat ini masih banyak debu dan pasir yang berserakan. Untuk mencegah kesehatan siswa, pihak sekolah membagi-bagikan masker terhadap anak didiknya. Hal inilah yang membuat sejumlah orang tua khawatir dan takut jika sewaktu-waktu terjadi erupsi susulan. Namun karena sudah menjadi kewajiban, maka orang tua beserta anaknya pun bersedia. Tetap khawatir kan, keadaan kan masih waspada ya. Jadi kalau ada apa-apa kan dekat dari rumah, jadi saya juga bisa ngambil anak atau gimana kan. Jadi bisa. Hari ini memang ada himbauan dari pihak sekolah untuk masuk? Iya. Khawatir. Terus khawatirnya gimana? Kalau kena erupsi susulannya. Terus ini memang ada himbauan dari guru untuk masuk? Sudah. Seperti apa himbauannya, Dek? Dikasih tahu katanya kalau hari Senin sudah disuruh masuk. Sementara itu, petugas kebersihan masih terlihat sibuk membersihkan debu pasir yang menumpuk di dalam sekolah. Desa Sumber Asri ini memiliki radius 12 km dari puncak Gunung Kelut. Dari Blitar, Jawa Timur, Hoirul Abadi melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan menyempatkan diri menyapa calon penumpang kereta api saat singgah di stasiun balapan kota Surakarta sebelum tiba di Kediri dan Blitar untuk mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Kelut. Dalam kesempatan ini Presiden mengapresiasi sikap pemerintah setempat yang cepat dalam menangani bencana erupsi ini. Saat berhenti di stasiun Solo Balapan Minggu sore, Presiden SBY yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono menyempatkan diri untuk turun dari kereta api guna menyapa para calon penumpang di stasiun tersebut. Presiden singgah di stasiun Solo Balapan hanya 10 menit, sebelum akhirnya Presiden dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Kediri dan Blitar untuk menemui para pengungsi korban erupsi Gunung Kelut. Tak hanya menyapa warga Solo, namun Presiden sempat melontarkan pernyataannya kepada wartawan. Dalam pernyataannya itu, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemerintah di masing-masing daerah yang berbatasan dengan Gunung Kelut. Menurutnya, langkah-langkah cepat dan tepat oleh pemerintah Kediri, Malang, dan Blitar yang bekerja sama dengan pihak terkait pantas menjadi contoh bagi daerah-daerah lain saat menghadapi bencana. Dari Solo, Sazadi Abdillah melaporkan. Ya, dua bandara yakni Adi Sucipto Yogyakarta dan Adi Sumarno Solo rencananya akan dibuka Selasa besok menyusul meredanya aktivitas Gunung Kelut di Jawa Timur. Hingga Selasa siang, kedua bandara itu masih dilakukan pembersihan dari abu vulkanik oleh petugas gabungan. Hari Minggu
Hari ini kita akan putuskan untuk... Menteri Perhubungan Mangindaan mengatakan terdapat 2 bandara di Pulau Jawa yang akan dibuka kembali pada Selasa besok. Kedua bandara tersebut adalah Bandara Adi Sumarmo Solo dan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Pembukaan kedua bandara tersebut dilakukan menyusul mulai menurunnya aktivitas erupsi Gunung Kelut yang berada di Jawa Timur. Kedua bandara tersebut saat ini masih terus melakukan pembersihan landasan dari abu vulkanik yang sempat menyelimuti bandara sejak Kamis pekan lalu. Sementara itu, Mangindaan meminta seluruh maskapai untuk melakukan pengecekan pada armadanya, seperti pada alat bantu pendaratan visual, Precision Approach Path Indicator, dan perawatan vital lainnya untuk menghindari kerusakan pada penerbangan yang akan mulai dioperasikan. Itu 3 hari pertama, sampai dengan kemarin sudah menurun, hari Minggu. Hari ini kita akan putuskan untuk Jogja Solo dibuka. Kalau tidak ada perkembangan Gunung Kelut, karena Gunung Kelut kelihatannya dia mereda. Itu yang tadi saya kontrol, jam 7 siap mau dibuka tadi untuk Solo dan Jogja. Sementara untuk Bandara Juanda Surabaya sampai saat ini belum bisa dipastikan pengoperasiannya kembali karena masih tertutup abu vulkanik. Beberapa bandara yang terdapat di Pulau Jawa tidak luput dari terjangan abu vulkanik. Akibat diselimuti abu vulkanik, beberapa bandara di Pulau Jawa ditutup untuk umum dan penerbangan dan pendaratan pesawat terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Ya, Ketua Komisi 7 DPR RI Sutan Batugana mengaku menghormati pencekalan dirinya oleh KPK. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.